Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang membahas daerah aliran sungai Batang Toru. Kemudian ini ada anggota dari kelompok kami, ada saya sendiri, Maudia Farah, 157230003, Salma Naila Herunisa, 1572304, kemudian ada Atala Pranaya, 157233031. Kemudian ini ada list outline yang akan kita bahas. Yang pertama ada tujuan, kondisi DAS Batang Toru, kerangka URM, peran stakeholder, pemetaan stakeholder, masalah dan isu DAS, dan data kualitas air sungai, identifikasi kondisi lingkungan, ranking prioritas, masalah, dan yang terakhir ada strategi dan solusi. Kemudian ini ada tujuan dari identifikasi DAS ini. Yang pertama ada memahami peran dan tanggung jawab setiap stakeholder, yaitu ada pemerintah, industri, dan masyarakat. Kemudian yang kedua ada mengidentifikasi tantangan dan konflik kepentingan yang terjadi di lapangan. Dan terakhir ada mendorong kolaborasi dan solusi terpadu antar pihak. Kemudian ini ada kondisi geografis dari DAS Batang Toru. DAS Batang Toru merupakan salah satu DAS di wilayah Sungai Sibundong Batang Toru. Secara administratif, lokasi yang ditinjau berada di Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara. Kemudian untuk titik koordinatnya bisa dilihat di slide. Kemudian ada iklim di DAS Batang Toru, termasuk tipe iklim A dengan curah hujan rata-rata per tahun 3.325 mm dengan nilai debit sebesar 2,36%. Kemudian suhu udara rata-rata berkisar antara 20 derajat Celcius sampai 28 derajat Celcius. Kemudian ada kelembapan udara rata-rata 85%. Kemudian untuk wilayah hulu dibatasi oleh Tapanuli Utara. Kemudian di wilayah tengah dibatasi oleh Tapanuli Selatan. Wilayah hilir dibatasi oleh Tapanuli Tengah. Kemudian ada kerangka IWRM ini. Kerangka IWRM ini yaitu atau pengolahan sumber daya air terpadu adalah pendekatan lintas sektor yang bertujuan untuk mengelola sumber daya air secara menyeluruh dan berkelanjutan. Artinya semua aspek seperti sosial, ekonomi, lingkungan, dan kelembagaan dipertimbangkan bersama agar pemanfaatan air tidak merugikan pihak lain maupun generasi mendatang. Kemudian tujuan dari IWRM ini menjamin ketersediaan air yang cukup dan berkualitas bagi semua pengguna. Kemudian mengurangi konflik pemanfaatan antar sektor atau wilayah, meningkatkan efisiensi pengolahan air, dan terakhir menjaga kelestarian lingkungan. Kemudian pada slide ini dari flowchart yang sudah dibikin, yang pertama ada persiapan kelembagaan dan kebijakan. Pada tahap ini membentuk dasar hukum dan koordinasi antar pihak terkait. Kemudian yang kedua ada penilaian kondisi DAS. Ini merupakan analisis kondisi fisik, sosial, dan ekonomi wilayah Sungai Batang Toru untuk mengetahui permasalahan utama. Kemudian yang ketiga ada perencanaan terpadu. Perencanaan ini menyusun rencana pengelolaan yang melibatkan seluruh sektor, seperti pertanian, industri, pemukiman, lingkungan. Kemudian yang keempat, ada implementasi program. Di sini kita menjalankan rencana melalui program nyata seperti konservasi, pemberdayaan masyarakat, dan perlindungan daerah tangkapan air. Kemudian di sini ada monitoring dan evaluasi menilai apakah program berjalan efektif. Kemudian yang keenam ada replikasi dan keberlanjutan. Jika berhasil, strategi tersebut akan diadaptasi untuk wilayah lain dan dijaga keberlanjutannya. Baik, selanjutnya di sini ada peran stakeholder, di mana di situ ada beberapa stakeholder, yaitu ada pihak individu ataupun kelompok. Mereka itu memiliki kepentingan dalam sebuah organisasi dan dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh tindakan, keputusan, serta tujuan organisasi tersebut. Di sini kami ada 3 stakeholder. Yang pertama ada pemerintah, di mana pemerintah ini berperan sebagai pengarah dan pengendali utama dalam pengelolaan daerah aliran Sungai Batang Toru. Melalui kebijakan, koordinasi lintas sektor, dan pengawasan yang konsisten, pemerintah berupaya menyeimbangkan kepentingan pembangunan ekonomi seperti PLTA Batang Toru dengan pelestarian fungsi ekosistem dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Selanjutnya di sini ada masyarakat. Masyarakat tuh
terutama petani atau kelompok lokal, mereka tuh berperan untuk menjaga kelestarian air melalui praktik konservasi seperti agroforestry serta keterlibatan dalam forum pengelolaan das bersama LSM. Yang terakhir ada industri. Di sini contoh industrinya ada PT North Sumatra Hydro Energy, di mana PT ini tuh berperan sebagai industri energi terbarukan yang mengembangkan PLTA Batang Toru di Das Batang Toru. Peran utamanya dari industri tersebut adalah untuk memanfaatkan eh, potensi air Sungai Batang Toru untuk menghasilkan listrik yang ramah lingkungan. Kemudian selanjutnya ada pemetaan stakeholder. Di sini tuh ada 4 peran. Yang pertama ada kepentingan rendah, kepentingan tinggi, peran tinggi, dan peran rendah. Di sini dapat dilihat di antara kepentingan rendah dan peran tinggi itu ada DLHK, BWS Sumatera, dan PT North Sumatra Indo Energy. Selanjutnya di kepentingan rendah peran rendah itu ada LSM lingkungan kelompok tani akademisi, peran tinggi itu ada pemerintah, dan kepentingan tinggi ada masyarakat umum di luar wilayah DAS. Next, di sini ada masalah dan isu DAS. Di sini ada 4 masalah yang terjadi. Yang pertama itu alih fungsi lahan hutan menjadi perkebunan dan pemukiman yang menyebabkan penurunan daya resap air. Selanjutnya ada degradasi tutupan vegetasi di daerah hulu yang meningkatkan erosi dan sedimentasi di sungai. Kemudian adanya peningkatan beban limbah industri dan domestik, terutama di sekitar kawasan pertambangan dan pemukiman padat. Dan yang terakhir ini adanya konflik pemanfaatan sumber daya air antara sektor energi, pertanian, dan masyarakat. Selanjutnya di sini ada data kualitas air sungai di Batang Toru. Ini ada beberapa parameter, bisa dilihat di tabel, baku mutunya juga. Nah, di sini keterangannya tuh ada beberapa parameter yang melebihi baku mutu di hilir, yaitu ada BOD dan COD-nya. Kemudian ada juga parameter yang aman, yaitu E. coli-nya, dan juga parameter-parameternya sebagian besar itu memenuhi baku mutu. Baik, pertama-tama kita akan membahas hasil identifikasi kondisi lingkungan di Das Batang Toru. Secara umum, kondisi lingkungan di wilayah ini dipengaruhi oleh 4 aspek utama, yaitu fisik, sosial, ekonomi, dan kelembagaan. Dari sisi fisik terlebih dahulu, wilayah Batang Toru memiliki curah hujan yang cukup tinggi dan topografi yang curam. Kondisi ini mengakibatkan potensi erosi dan sedimentasi meningkat, sehingga mempengaruhi kualitas air dan kapasitas sungai. Kedua, dari aspek sosial, masyarakat di sekitar Das memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap lahan dan air sungai, baik untuk kebutuhan pertanian, domestik, maupun kegiatan ekonomi lainnya. Hal ini tentu menimbulkan tekanan terhadap daya dukung lingkungan. Kemudian, dari sisi ekonomi, kegiatan utama masyarakat meliputi pertanian, perkebunan, dan industri energi. Aktivitas-aktivitas tersebut, jika tidak dikelola secara berkelanjutan, dapat menimbulkan perubahan tata guna lahan dan berdampak pada penurunan kualitas lingkungan. Terakhir, dari sisi kelembagaan, kita menemukan bahwa koordinasi antar instansi masih belum optimal. Hal ini menjadi hambatan dalam pengelolaan terpadu, karena kebijakan sektoral sering berjalan sendiri-sendiri tanpa sinergi antar lembaga. Selanjutnya, kita beralih ke rangkuman prioritas masalah yang dihadapi di Das Batang Toru. Berdasarkan hasil identifikasi, terdapat 4 isu utama yang kami urutkan berdasarkan tingkat urgensinya. Isu pertama adalah pencemaran air yang memiliki urgensi paling tinggi. Pencemaran ini menurunkan kualitas ekosistem sungai, serta berdampak langsung pada kesehatan masyarakat yang bergantung pada air tersebut. Kedua, adalah alih fungsi lahan. Banyak area vegetasi berubah menjadi lahan pertanian intensif atau permukiman. Dampaknya adalah penurunan tutupan vegetasi dan peningkatan potensi banjir maupun longsor. Isu yang ketiga, yaitu sedimentasi sungai. Aktivitas di daerah hulu seperti pembukaan lahan dan pertambangan menyebabkan materi sedimen terbawa ke sungai. Hal ini menunjukkan kapasitas sungai dan memperparah risiko banjir di bagian hilir. Yang terakhir adalah konflik lahan. Dengan tingkat urgensi rendah hingga sedang,
konflik ini sering muncul antara kepentingan masyarakat lokal, pemerintah, dan sektor industri. Selain menimbulkan ketegangan sosial, hal ini juga menghambat pelaksanaan program konservasi di lapangan. Selanjutnya, strategi dan solusi pengelolaan menjaga di masa depan. Dari pemaparan tentang kondisi Das Batang Toru yang sudah dijelaskan tadi, saya selaku pemerintah DLHK Provinsi Sumatera Utara, menurut kami sebenarnya memiliki tanggung jawab utama dalam menjaga keseimbangan ekosistem di Das Batang Toru. Dari hasil pemantauan yang sudah kami lakukan, saat ini sebenarnya Das Batang Toru sedang mengalami penurunan kualitas air, terutama di bagian tengah dan hilir. Kemudian hasil tersebut berdasarkan BUD dan TSS yang mengalami peningkatan akibat aktivitas domestik dan industri. Kemudian solusi dari kami yaitu kami telah memperkuat pengawasan terhadap sumber pencemaran, kemudian melaksanakan program rehabilitas lahan kritis, serta melakukan penegakan hukum lingkungan. Kemudian kami juga mengajak masyarakat dan pihak swasta dalam program konservasi daerah tangkapan air agar upaya pengolahan das lebih efektif dan berkelanjutan. Kalau untuk dari pihak swasta, apakah ada tanggapan? Baik, di sini saya sebagai sektor industri, saya akan memberikan tanggapan dan juga keluhan yang saya alami. Dari sisi industri sendiri, kami ini menyadari akan pentingnya menjaga keberlanjutan sumber daya air di daerah aliran Sungai Batang Toru. Karena keberlangsungan operasional kami juga ini sangat tergantung pada kondisi ekosistem ini. Kami juga telah melaksanakan AMDAL dan sistem pengolahan air limbah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, kami pun menjalankan beberapa program dengan tanggung jawab sosial perusahaan seperti konservasi lahan sekitar atau operasional dan penanaman pohon kembali serta program pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan pertanian berkelanjutan dan pengembangan ekonomi lokal. Kami pun terbuka untuk bekerja sama dengan masyarakat dan pemerintah dalam bentuk monitoring bersama kualitas air sungai serta pemulihan daerah sempadan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh semua pihak. Baik, dari masyarakat, apakah ada tanggapan dan ada keluhan lainnya? Saya selaku dari masyarakat yang tinggal di sekitar Das Batang Toru, saya merasakan langsung dampak perubahan kualitas air. Sungai ini menjadi sumber air utama bagi pertanian, perikanan, dan kebutuhan rumah tangga. Dalam beberapa tahun terakhir, kami melihat peningkatan kekeruhan air, terutama saat musim hujan. Kami sadar, sebagian penyebabnya berasal dari aktivitas kami sendiri, seperti pembukaan lahan miring dan pembuangan limbah rumah tangga ke aliran sungai. Karena itu, masyarakat mulai terlibat dalam kegiatan penanaman kembali vegetasi di lahan gundul, pembuatan lubang biopori dan sumur resapan, serta pengelolaan sampah berbasis komunitas. Saya berharap pemerintah maupun industri dapat memberikan dukungan dalam bentuk pelatihan serta bantuan sarana konservasi agar kegiatan ini bisa terus berjalan.